Shalom saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Saya mengajak kita membuka firman Tuhan dalam surat Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-14. Beberapa ayat sudah kita baca di dalam responsoria, tetapi ada baiknya saya bacakan sekali lagi untuk kita semua. Firman Tuhan terambil dari Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku, dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita, saudara sekalian. Yang berbahagia adalah kita yang suka membaca firman Tuhan, tetapi lebih berbahagia lagi kita yang suka melakukan firman. Saudara, beberapa bulan lalu saya mengikuti sebuah kebersamaan, yaitu kebersamaan paduan suara persekutuan Usinda di gereja kita. Jadi kebersamaan senior-senior di puncak. Jadi di puncak itu ada villa begitu ya, disewa, dan kita melakukan kebersamaan di tempat itu. Dan saya diminta juga untuk hadir memberikan motivasi kepada jemaat-jemaat senior kita. Saudara, pagi hari ketika menginap di situ, ya pagi harinya ada kesempatan saya jalan pagi begitu ya. Saya menangkap kesempatan ini. Jarang-jarang bisa punya kesempatan jalan pagi di daerah yang sejuk, dan saya keliling di komplek villa di mana tempat kami menginap. Maka kurang lebih pemandangan yang saya lihat adalah villa-villa yang ada di komplek itu. Dan menarik bagi saya melewati villa yang bagus. Ini hanya ilustrasi ya, tapi kurang lebih seperti ini, villa yang bagus, rapih, tamannya indah. Tapi juga saya melewati villa-villa yang seperti ini juga, yang tidak terawat, sepertinya sudah lama ditinggalkan dan dibiarkan begitu saja. Boleh kembali ke villa yang bagus lagi? Saudara, ketika mengamati hal-hal seperti ini, saya menemukan bahwa setiap villa yang baik, saudara, itu biasanya ada penjaga atau tukang kebun yang sedang merapikan villa itu. Mereka memotong rumput di pagi hari loh saudara ya. Lalu mereka memangkas ranting-ranting, dahan-dahan yang sudah panjang, dan mereka menyapu sisa-sisa yang sudah dipotong itu, dahan-dahan, daun-daun yang sudah berjatuhan itu dibersihkan, lalu disiram. Hampir semua villa yang bagus itu saya temukan ada penjaganya yang merapikan itu setiap hari. Tapi sebaliknya, kita kembali lagi kepada villa yang tidak terawat itu. Begitu melihat keadaan seperti ini, saya langsung berpikir bahwa rumah ini pasti sudah lama sekali tidak dikunjungi oleh pemiliknya. Sudah lama sekali ditinggalkan begitu saja oleh pemiliknya. Dan lama sekali tidak diurus, diperhatikan, dirawat. Maka jadilah seperti itu. Maka saya berpikir bahwa ternyata untuk mendapatkan sesuatu yang baik, indah, bagus, berkualitas, itu sangat diperlukan perhatian kita. Harus kita rawat dengan rutin. Harus ada upaya yang kita kerjakan setiap hari supaya kita bisa menghasilkan
sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik tidak bisa datang begitu saja tanpa ada usaha dari kita. Saudara, hari ini kita sudah masuk ke tahun 2024. Bagaimana kehidupan kita? Bagaimana keadaan kerohanian kita? Apakah dalam keadaan baik? Saudara rawat itu, saudara perhatikan itu, setiap hari saudara usahakan itu, atau saudara biarkan saja berantakan dalam keadaan tidak terawat. Maka menurut saya saudara, baik di awal tahun ini menjadi momen di mana kita mulai mencoba menata kembali kehidupan kita. Kita coba melihat kembali kehidupan kita. Sehingga pada waktu yang begitu cepat berlalu ini saudara, hari-hari kita ini berlalu begitu cepat, itu tidak berlalu begitu saja. Apakah saudara merasa hari demi hari semakin lama semakin cepat berlalu? 2023 saudara perhatikan, sebentar saja sudah lewat. Percayalah saudara, 2024 juga akan seperti itu. Kita baru masuk ke awal tahun, saudara nanti tidak sadar, tiba-tiba kita sudah persiapan ke Jumat Agung dan Paskah. Nanti lewat Jumat Agung dan Paskah kita persiapan lagi ulang tahun gereja kita. Lewat lagi saudara, kita sudah persiapan lagi untuk persiapan Natal dan Tahun Baru. Saudara, waktu begitu cepat sekali. Tapi biarlah waktu yang berjalan ini saudara jangan berlalu begitu saja. Kita perlu menata kehidupan kita supaya dalam waktu yang singkat ini saudara 2024 biarlah kita punya tujuan, goal, sasaran yang jelas sehingga kita bisa mendapat kemajuan demi kemajuan di dalam kehidupan kita, baik itu secara karakter, kerohanian kita, keluarga dan lain sebagainya, segala aspek kehidupan kita. Maka baik bagi kita untuk menetapkan arah dan tujuan, sasaran yang hendak kita capai. Saudara, memikirkan tujuan hidup itu adalah sangat penting. Sebelum kita memikirkan tujuan-tujuan yang kecil tahunan, saudara, kita perlu kembali memikirkan kembali dari lebih awal lagi. Apa sebenarnya tujuan besar dalam hidup kita? Kita perlu memikirkan kembali untuk apa kita ada. Apa tujuan kita ada di dalam kehidupan ini? Kalau kita sudah mendapatkan tujuan itu, baru kita bisa menetapkan arah, sasaran, langkah yang akan kita jalani. Saudara, seorang penulis Amerika bernama Mark Twain, dia pernah berkata, di dalam hidup ini ada 2 hari yang paling penting bagi kita. Yang pertama adalah hari di mana kita dilahirkan. Yang kedua, hari yang terpenting dalam hidup kita adalah hari di mana kita tahu untuk apa kita dilahirkan. Maka kalau saudara dan saya ingin mengetahui untuk apa kita ada, apa sih tujuan besar hidup kita, maka jawaban yang terbaik kita akan temukan dari firman Tuhan sendiri. Karena Tuhan yang merancang kehidupan kita. Tuhan yang menciptakan kita. Maka kita harus kembali kepada firman-Nya dan melalui firman-Nya kita bisa tahu apa tujuan hidup kita. Kalau kita baca firman Tuhan tadi, saudara, itu adalah kalimat yang diucapkan oleh Rasul Paulus. Dia berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Saudara, saya menggarisbawahi, memberikan catatan tebal bagi beberapa kata kunci di sini. Yang Rasul Paulus kehendaki dalam hidupnya adalah mengenal Kristus. Dan yang kedua di situ dikatakan agar dia bisa bersekutu dengan Kristus di dalam penderitaannya. Dan yang ketiga dalam ayat yang sama dikatakan supaya aku bisa menjadi serupa dengan Kristus dalam kematiannya. Jadi ada kata mengenal, bersekutu, dan serupa. Saudara, inilah satu-satunya ayat dalam firman Tuhan yang mencatat dengan begitu jelas tujuan hidup dari Rasul Paulus. Inilah tujuan hidupnya, dia tuliskan. Yang ku kehendaki adalah mengenal Kristus,
Yang ku kehendaki adalah saya mau bersekutu dengan Kristus. Yang ku kehendaki adalah saya mau menjadi serupa dengan Kristus. Ini tujuan hidup Rasul Paulus, saudara. Jelas ditulis di sini. Ketika surat ini ditulis, surat Filipi ditulis oleh Rasul Paulus dalam penjara, saudara ingat. Dan ini bukan Rasul Paulus yang baru bertobat dalam perjalanan di Damsyik. Bukan, saudara. Paulus ketika menulis surat di Filipi sudah lebih dari 25 tahun. Dia melayani Tuhan sebagai penginjil. Sudah lebih dari 25 tahun. Dia melayani Tuhan, dia sudah mendapat suka dan duka, mengalami berbagai pergumulan hidup. Sehingga dia ada di penjara. Dia bukan orang baru, orang Kristen baru, saudara. Dan ketika itu dia katakan tetap di dalam penjara. Dia katakan, yang ku kehendaki adalah mau mengenal Kristus lebih lagi. Supaya aku dapat bersekutu dengan Tuhan Kristus di dalam penderitaannya. Dan supaya aku bisa menjadi serupa dengan Dia. Saudara, Paulus tidak pernah merasa sudah cukup mengenal Tuhan. Walaupun dia melayani Tuhan sudah lebih dari 25 tahun. Dia tidak merasa sudah tahu banyak tentang Tuhan. Dia tetap memiliki tujuan, menjaga tujuan hidup yang besar itu. Saya mau mengenal Tuhan, pribadi Kristus yang disalib itu. Saya mau mengenal Tuhan ini lebih lagi. Saudara, banyak orang mengira sudah cukup mengenal Tuhan, Yesus. Tuhan kita kan Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang menyelamatkan kita, Tuhan yang memelihara kita. Cukup, kita sudah merasa, sudah tahu, sudah kenal Tuhan Yesus. Saudara, Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita pribadi, itu hanya permulaan atau jalan masuk untuk kita mengenal Kristus secara pribadi di dalam hidup kita. Maka saya setuju sekali dengan apa yang diilustrasikan, pengalaman yang di-sharingkan oleh pendeta Yuzo pada Natal yang lalu, saudara. Dia katakan ketika dia dibawa oleh jemaat yang mau menjamu dia, ketika dia berkhotbah di Bandung, membawa ke sebuah tempat wisata atau tempat makan di kota di Lembang, saudara. Pada kunjungan yang pertama itu dia ternyata makan di tempat parkir, di area parkir aja. Dan dia merasa sudah pergi ke tempat itu. Baru pada kesempatan berikutnya ketika sudah sampai lagi ke tempat itu, ada yang mengajak dia masuk benar-benar ke tempat makannya, ke restorannya. Dan dia baru tahu bahwa ada yang lebih dalam lagi, ada ini baru benar tempatnya. Saudara, banyak orang Kristen merasa, saya sudah 10 tahun jadi orang Kristen, saya sudah 20 tahun, saya sudah 30 tahun, bahkan mungkin ada yang sudah 40 tahun, 50 tahun. Pertanyaannya kemudian adalah, sudahkah saudara dan saya, engkau sudah mengenal pribadi Kristus? Bukan tahu secara teologi, Kristus adalah anak Allah, dia adalah Allah Tritunggal dan seterusnya. Bukan seberapa kita tahu tentang Tuhan Yesus, tapi seberapa kita kenal pribadinya itu secara lebih dalam lagi. Maka Rasul Paulus 25 tahun lebih dia mengikut Tuhan. Dia tetap mengatakan, saya mau mengenal yang ku kehendaki, dia katakan, untuk mengenal Dia lebih dalam lagi. Saudara, mengenal Tuhan, pribadi Kristus, itu adalah tanda pertumbuhan rohani kita. Dalam 2 Petrus 3 ayat 18, Rasul Petrus berkata seperti ini, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia, dan dalam pengenalan akan Tuhan, Juru Selamat kita. Mengenal Kristus secara pribadi, saudara, itu adalah tanda pertumbuhan rohani kita. Maka Rasul Petrus mengatakan, bertumbuhlah di dalam kasih dan bertumbuhlah di dalam pengenalan Kristus. Bukan pengetahuan, saudara ya. Saudara bedakan kata-kata ini. Bertumbuhlah dalam pengenalan akan Kristus. Lebih dalam lagi. Bahkan pada ayat yang ke-8 dalam Filipi pasal yang ketiga, 2 ayat sebelum ayat yang ke-10 ini, saudara, tadi juga kita sudah baca dalam responsoria kita. Paulus mengatakan pengenalan akan Allah adalah lebih mulia, lebih penting, lebih berharga daripada semua yang lain.
Mengenal Tuhan adalah yang paling penting. Dan yang lain itu kuanggap sampah. Karena dia tahu pengenalan akan Kristus itu adalah sebuah tanda pertumbuhan iman rohani dia yang semakin bertumbuh. Dan proses pengenalan akan Allah, saudara, tidak akan berhenti sepanjang umur kita. Maka tidak ada yang bisa mengatakan saya sudah cukup mengenal Tuhan. Karena itu proses sepanjang hidup kita. Saudara, bagaimana kita bisa mengenal Tuhan kita? Yaitu melalui pembacaan firman, melalui doa kita berelasi dengan Tuhan. Lalu melalui kejadian dan peristiwa-peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Saudara, percayalah, semua yang kita alami dalam hidup kita, tidak ada yang di luar kendali Tuhan. Tidak ada yang di luar kehendak dan atas izinnya Dia. Maka ketika kita mengalami sesuatu, dan kita melihat kembali kepada firman Tuhan, dan kita berdoa kepada Tuhan, dan semuanya ini kita saling kait mengait, saudara. Dan disitulah kita bisa melihat, mengenal Tuhan, kehendak Tuhan lebih dalam dan lebih dalam lagi. Apa sih maksud Tuhan? Apa yang harus saya kerjakan dalam peristiwa ini? Saudara, tetapi Paulus tidak berhenti sampai di mengenal Tuhan. Dia katakan, yang ku kehendaki adalah mengenal Dia, dan seterusnya. Dan dikatakan apa? Dan persekutuan dengan penderitaannya. Jadi Paulus bukan hanya mau mengenal Tuhan, tetapi dia juga mau bersekutu dengan orang yang dia mau kenal ini. Nah, bagaimana caranya kita dapat bersekutu dengan Kristus? Apa sih artinya persekutuan? Bersekutu itu apa? Artinya orang yang bersekutu itu artinya meluangkan waktu untuk bersama-sama dan di dalamnya berinteraksi dan di dalamnya ada sebuah ikatan sehingga mereka bisa bersekutu bersama-sama. Nah, bersekutu dengan Tuhan Yesus, bagaimana caranya, saudara? Firman Tuhan paling tidak memberikan kita beberapa gambaran bagaimana caranya kita bisa bersekutu dengan Tuhan Yesus. Yang pertama, Yohanes, murid Tuhan Yesus mencatat, Kristus pernah berkata, Akulah terang hidup, Yohanes 8 ayat yang ke-12. Akulah terang hidup, barang siapa berjalan bersama dengan aku, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Orang yang bersekutu dengan Tuhan Yesus, saudara, orang yang tidak lagi berjalan dalam kegelapan, tidak lagi hidup di dalam dosa, itu maksudnya. Maka Yohanes kemudian mengulang kembali poin ini di dalam surat 1 Yohanes pasal yang pertama. Dia katakan, kalau kita katakan kita dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus, tetapi kita hidup masih di dalam dosa, maka ia adalah pendusta. Itu kata Rasul Yohanes. Barang siapa yang bersekutu dengan Tuhan Yesus, dia tidak lagi hidup dalam kegelapan. Dan ini bersekutu yang harus terus menerus, saudara. Saya di Kebaktian 1 saya katakan saya selalu kagum kalau saya kunjungin rumah jemaat itu di ruang tamunya aja, saudara ya. Masuk ke rumah, ruang tamunya itu kalau kaki saya injek itu keset banget. Wah, licin lantainya, saudara. Licin sekali. Kalau saya injakan kaki saya di lantai itu harusnya tempat yang paling kotor, bukan? Itu licin. Saya berpikir pasti ada usaha untuk membersihkan lantai ini yang luar biasa. Apalagi rumah jemaat kita beberapa yang saya kunjungi itu besar-besar. Lantai di ruang tamunya licin, saudara. Saya pikir gimana caranya? Kamar saya aja loh, kamar ya saudara. Saya bersihkan 2 kali sehari. Itu kadang-kadang masih merasa kayak ada debu, masih kotor. Ini ruang tamu yang besar, licin. Pasti nggak akan terjadi begitu saja, apalagi di kota Jakarta. Debu begitu banyak, coba aja didiemin. Sebentar aja udah kotor. Tapi begitu saya injak rumah jemaat yang begitu licin, saya kagum sekali. Ini pasti usaha untuk membersihkan ini luar biasa. Saudara, begitu juga dengan hati kita. Hati kita adalah tempat kotoran dunia itu numpuk di situ. Hati di mana tempat, kalau kita biarin aja, sebentar aja saudara kotor hati kita. Maka bagaimana caranya kita bisa menjaga hati kita bersih? Menjaganya sesuai dengan firman Tuhan, itu kata Mazmur. Tetapi
menjaganya dengan kita bersekutu dengan Tuhan Yesus terus menerus. Kalau kita di dalam persekutuan dengan Kristus, kita terus terkoneksi dengan Kristus, kita terus terhubung dengan pokok anggur, dan kita sebagai ranting-rantingnya, maka kita bersih. Itu tanda kita bersekutu dengan Kristus. Maka Rasul Paulus mengatakan, yang ku kehendaki saya bisa bersekutu dengan Tuhan Yesus. Dalam pengertian yang pertama, tidak lagi hidup di dalam dosa. Pengertian kedua dalam persekutuan adalah bersekutu di dalam persekutuan dengan anak-anak Tuhan lainnya. Ya, Tuhan Yesus pernah berkata begini, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul demi namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Jadi ketika kita bersekutu dengan saudara seiman lainnya, kita bukan sekedar sedang bersekutu dengan saudara seiman, saudara. Tetapi ada Tuhan Yesus hadir juga di situ dan bersekutu bersama-sama dengan kita. Maka sering ada pertanyaan dari jemaat kepada saya, Boksu ngapain hari Rabu harus datang ke gereja untuk berdoa, persekutuan doa sama-sama Rabu malam. Jalanannya macet luar biasa di depan gereja. Kan doa bisa di rumah. Tetapi saya katakan kita tetap perlu bersekutu dengan saudara seiman. Kenapa? Karena ketika kita bersekutu dengan saudara seiman, Kristus hadir di situ, kita sedang bersekutu dengan Tuhan Yesus juga di situ. Maka Paulus berkali-kali mengatakan, kenakanlah kasih Kristus sebagai kasih yang mengikat dan mempersatukan. Di mana kita bisa bersatu sama saudara seiman, bukan keluarga kita. Kita cuma kumpul di sini kan gara-gara Tuhan Yesus. Tapi kita bisa sama-sama bersekutu bersama, bernyanyi bersama, berdoa bersama, mendengarkan sharing firman Tuhan bersama-sama. Tuhan Yesus hadir di situ, saudara, percayalah. Kalau bukan karena Tuhan Yesus, nggak mungkin kita bisa kumpul bersama-sama. Maka bersekutu dalam pengertian kedua adalah kita bersekutu dengan saudara seiman kita. Kalau kita mau bersekutu dengan Kristus, sering-sering kita berkomunitas, bersekutu dengan saudara seiman dalam komunitas yang kecil maupun dalam persekutuan yang lebih besar. Disitulah kita sedang bersekutu dengan Kristus. Persekutuan dalam pengertian yang ketiga, Rasul Paulus ketika dia katakan dia rindu untuk bersekutu dengan Kristus, maka yang dia highlight, yang dia tekankan adalah saya bisa persekutuan di dalam penderitaannya, dikatakan. Dia mau bersekutu dengan Kristus yang menderita. Artinya apa, saudara? Artinya Paulus mau bersekutu bersama-sama, meluangkan waktu bersama-sama dengan Kristus, yaitu ketika dia melayani Tuhan dan memikul salib bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Disitulah dia merasakan ketika dia melayani Tuhan, dia memikul salib Kristus, di situ dia merasakan dia sedang bersama-sama dengan Kristus, lagi bersekutu bersama dengan Kristus. Maka melayani Tuhan adalah salah satu bentuk terbaik kita sedang bersekutu dengan Tuhan Yesus. Apalagi ketika kita harus bayar harga di dalam pelayanan kita. Di situ kita belum mengerti apa yang Tuhan Yesus lakukan untuk kita. Dia melayani kita demi penggenapan rencana Allah, demi memuliakan nama Tuhan. Ketika kita melayani Tuhan demi menggenapkan rencana dan kehendak Tuhan dan untuk memuliakan nama Tuhan, disitulah kita tahu apa arti tujuan dari kehidupan kita. Dan dia simpulkan, dengan melakukan ini semua, dia bisa semakin serupa dengan Kristus itu. Saudara, ini adalah tujuan hidup. Mau mengenal Tuhan, mau bersekutu dengan Kristus, mau serupa dengan Kristus. Apakah saudara dan saya sudah temukan tujuan besar ini? Ini adalah tujuan hidup bagi semua anak-anak Tuhan yang telah diselamatkan oleh Kristus. Apakah kita sudah menetapkan tujuan hidup besar kita seperti ini? Saya hidup dalam dunia ini, saya mau kenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi. Saya mau bersekutu dengan Tuhan Yesus. Saya mau serupa dengan Dia. Kalau saudara sudah menetapkan tujuan besar ini, baru saudara tetapkan tujuan kecil untuk mencapai tujuan besar ini.
Maka Rasul Paulus hal yang kedua yang penting yang dia sampaikan pada perikop ini adalah, saya mengajak kita melihat ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Dan saya meng-highlight lagi beberapa kata yang saya tebalkan dan saya garis bawahi. Dia sudah punya tujuan. Nah sekarang apa yang dia mau lakukan dengan tujuan itu? Ya, kita lihat ayat yang ke-12. Dia katakan, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Melainkan, saudara perhatikan, aku mengejarnya. Jadi dia sudah punya tujuan, dikatakan aku mengejarnya. Kalau aku juga dapat menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Ayat yang ke-13, saudara-saudara, aku tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ayat yang ke-14, dan berlari-lari kepada tujuan. Saudara perhatikan, kalau kita sudah punya tujuan hidup kita, yaitu tadi, untuk lebih mengenal Kristus, untuk mau lebih bersekutu lagi dengan Kristus dan mau serupa dengan Dia. Kalau kita sudah set hidup kita, tujuan hidup kita, maka langkah selanjutnya adalah mari kita mengarahkan diri kita. Kita menangkap tujuan itu, kita mengejar dan berlari-lari pada tujuan itu. Dengan kata lain saudara, mari kita berusaha, bertindak sungguh-sungguh, mengupayakan, menuju kepada tujuan dan sasaran yang telah kita tetapkan. Saudara, kita harus mulai melangkah kalau kita sudah punya tujuan itu. Kita sudah harus mengarahkan diri kita. Kita harus mulai dengan langkah pertama. Ada pepatah Tionghoa berkata, perjalanan ribuan mil dimulai dari satu langkah. Mari kita melangkah kalau kita sudah punya tujuan. Banyak resolusi awal tahun itu selalu gagal. Banyak yang mau lebih langsing, ya kan? Banyak yang mau lebih sehat, banyak yang mau baca Alkitab lebih rutin, banyak yang mau lebih sering mengunjungi orang tua misalkan. Banyak sekali rencana-rencana, cita-cita, list, resolusi awal tahun kita. Dan kebanyakan gagal. Kenapa saudara? Karena kita punya semua yang baik, tapi ketika kita jalanin hidup kita di tahun itu, kita kembali lagi pada pola-pola kehidupan yang lama lagi. Kita ngulangin lagi apa yang kita lakukan sebelumnya. Dan percayalah saudara, apa yang sudah biasa kita lakukan, hasilnya ya seperti itu. Nggak pernah akan ada hasil yang lebih baik dengan pola dan apa yang kita akan lakukan seperti yang lama-lama ini. Kalau saudara mau menghasilkan sesuatu yang baru yang lebih baik, mari kita mulai untuk melakukan yang berbeda. Mari kita mulai dengan langkah pertama. Kalau kita sudah set tujuan kita 2024 ini, mari kita mulai dengan langkah pertama. Alkitab mengajarkan kita sistem hukum tabur tuai. Apa yang kita tabur, itu juga yang kamu tuai. Itu kata firman Tuhan dalam Galatia pasal yang ke-6, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Apa yang ditabur oleh orang, itu juga yang dituainya. Saudara, sistem tabur tuai ini adalah sistem hukum yang berlaku di dalam pertanian sebetulnya. Kalau zaman dulu sebelum ada mesin dan peralatan canggih, untuk mengelola ladang yang besar, saudara, petani itu harus dengan tangannya sendiri berkeliling di ladangnya itu menabur benih-benih. Percayalah, seorang petani punya tanah sebesar apapun dan sesubur apapun, saudara, tidak akan menghasilkan buah atau hasil yang baik kalau dia nggak pernah menabur benih-benih. Kalau dia berdoa saja di situ, dia harus mulai menabur benih. Dan kalau dia mengharapkan yang tumbuh itu tomat, ya dia harus taburkan tomat. Kalau dia mau menghasilkan selada atau buah-buahan apa, ya dia harus taburkan benih-benih sesuai dengan benihnya itu, saudara. Nggak mungkin akan dia tabur tomat, munculnya melon begitu, saudara, nggak mungkin. Karena ini adalah sebuah hukum tabur tuai.
Maka kalau tahun 2024 ini adalah sebuah ladang yang subur yang kita miliki. Dan semua potensi, talenta kita itu adalah benih-benihnya. Pertanyaannya saudara, apa yang mau kita tabur di tahun 2024 ini? Karena nanti hasilnya akan sesuai dengan apa yang kita taburkan. Maka hukum tabur tuai berlaku dalam semua area hidup kita. Apa yang saudara dan saya perlakukan terhadap badan kita, fisik kita, itulah yang akan kita tuai hasilnya pada masa yang akan datang. Bagaimana kita memperlakukan badan kita ini? Kalau kita makan nggak teratur, nggak pernah olahraga, tidurnya juga nggak teratur, saudara berdoa pun, saudara tidak akan bisa menolong kita untuk mendapatkan tubuh yang sehat. Demikian juga kerohanian kita, kalau kita tidak pernah menanam benih firman Tuhan dalam jiwa kita, dalam pikiran kita. Kita tidak suka berdoa, kita tidak menyediakan waktu untuk berkomunitas, dan tidak mau berlatih untuk melayani Tuhan. Maka tidak akan ada hasil-hasil buah pertumbuhan iman. Itu adalah hukum tabur tuai. Kalau kita mau bertumbuh secara iman, maka kita harus menabur benih-benih itu. Saudara mulai baca firman Tuhan lagi, mumpung awal tahun nih. Ayo kita baca sama-sama firman Tuhan. Ayo kita berdoa. Ayo datang persekutuan doa. Di rumah berdoa dengan keluarga. Kumpulkan anggota keluarga setiap malam. Ayo berdoa, mulai hari ini kita berdoa sama-sama. Bersekutu dengan saudara seiman di gereja. Ayo datang ibadah lebih rutin lagi. Maka kalau saudara tabur hal-hal seperti tadi, maka percayalah saudara akan menuai pertumbuhan iman rohani. Kalau kita mau diperlakukan secara baik oleh orang lain, mulailah memperlakukan orang lain dengan baik. Tabur kebaikan kalau saudara mau menuai hasil-hasil yang baik, perlakuan baik dari orang lain. Ini adalah hukum tabur tuai yang Tuhan Yesus ajarkan sendiri kepada kita. Tuhan Yesus berkata, segala sesuatu yang kamu kehendaki, supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi dari seluruh hukum. Baik itu hukum Taurat dan hukum para nabi. Apa yang kamu kehendaki orang lakukan kepadamu, perbuat itu kepada mereka. Saudara sekalian dikasihi Tuhan, mari tahun 2024 ini kita punya harapan-harapan yang baik. Kita punya semangat yang baru, kita punya harapan hidup kita bisa lebih baik. Ekonomi kita bisa lebih baik. Relasi kita bisa lebih baik. Kerohanian kita bisa lebih baik. Tubuh kita lebih sehat. Kita punya banyak harapan-harapan baru di tahun 2024. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita hari ini. Mari kita mulai dengan menanam, menabur benih-benih itu. Mari kita mulai mengarahkan diri, menata hidup kita, arahkan hidup kita. Mari kita mulai menangkapnya, mengejarnya, bahkan berlari. Artinya upayakan sungguh-sungguh. Supaya apa saudara? Supaya di waktu yang singkat ini, 2024 juga akan segera berlalu juga. Tetapi kita sudah dapat menghasilkan perbaikan-perbaikan yang signifikan. Saya berdoa 2024 saudara dan saya bisa mengalami Tuhan lebih dalam lagi. Saudara dan saya bisa semakin giat melayani Tuhan dengan lebih sepenuh hati lagi. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman yang telah kami dengarkan. Biarlah di awal tahun ini ya Tuhan, kami mulai memikirkan bagaimana kami menata kehidupan kami. Kami mulai lagi menetapkan tujuan yang ingin kami capai di tahun ini. Kami bersyukur untuk tujuan besar yang Tuhan sudah berikan bagi kami melalui firman-Mu. Tuhan, materaikanlah firman dan kebenaran-Mu ini ya Tuhan di dalam hati kami yang terdalam. Roh-Mu yang kudus memampukan kami untuk melakukannya. Sehingga di dalam waktu yang Tuhan berikan, kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami
Kami terus boleh berproses semakin hari semakin lebih baik, lebih berkenan di hadapan-Mu, lebih memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami mendapatkan damai sejahtera, berkat sukacita di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, oleh karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.